Seorang pelajar kelas 10 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri diduga menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya akibat tidak mematuhi aturan. Perundungan dari teman-teman sekolah menimpa seorang remaja di Kota Batu, Jawa Timur. Korban mengeluhkan sakit di bagian kepala dan sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ernia Rahma dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2586-2303-624 kelas 2 APAI MK Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nadia Nela Rosa, MPSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu kasus pendidikan yang mana kasus ini berkaitan dengan isu-isu pendidikan, yaitu bullying atau perundungan di sekolah. Saya memilih kasus ini karena bagi saya sekolah seharusnya menjadi tempat bagi anak untuk bertumbuh dan belajar. Dan kegiatan MPLS seharusnya dilaksanakan sebagai ajang adaptasi siswa baru terhadap budaya dan sistem yang ada di sekolah. Namun dalam kasus ini sekolah dan MPLS justru menjadi titik awal munculnya rasa trauma yang mendalam bagi seorang siswa. Sumber kasus dan kronologi kejadian. Dalam sebuah laporan terbaru dari UM Surabaya pada tahun 2025 kemarin, seorang siswa baru di SMPN 3 Doko Blitar mengalami pengeroyokan oleh siswa saat kegiatan MPLS. Korban dipanggil keluar area kelas, kemudian dianiaya bersama sejumlah siswa lainnya hingga mengalami luka fisik dan trauma psikologi berat. Adapun pihak yang terlibat yaitu tentunya pihak sekolah, siswa lainnya dan korban, dan juga guru. Kejadian ini juga memantik keprihatinan masyarakat dan juga pakar pendidikan. Permasalahan utama dalam kasus ini yaitu dipicu oleh rasa dendam seorang kakak kelas akibat korban mengolok-olok kakak kelasnya sehingga terjadilah pengeroyokan tersebut. Siswa yang mengalami bullying cenderung menunjukkan penurunan minat belajar, gangguan konsentrasi, kecemasan tinggi, bahkan depresi yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan putus sekolah dan hambatan perkembangan akademik. Kasus ini juga berkaitan dengan beberapa teori psikologi pendidikan. Salah satunya teori Abraham Maslow, yang mana siswa yang menjadi korban perundungan ini mengalami ancaman terhadap rasa aman psikologisnya. Dan menurut teori Abraham ini, kebutuhan rasa aman merupakan tingkat dasar yang harus dipenuhi sebelum seorang siswa mampu belajar secara optimal. Adapun dari perspektif teori belajar sosial Albert Bandura, menurut teori ini, perilaku perundungan
tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipelajari melalui proses observasi terhadap model kekuasaan dalam lingkungan sekolah. Dan kasus ini juga berkaitan dengan teori konstruktivisme sosial. Vygotsky menjelaskan bahwa perkembangan individu dibentuk oleh interaksi sosial dalam lingkungan yang memfasilitasi agresi. Struktur pemikiran negatif terhadap orang lain berkembang dan terbentuk sebagai norma kelompok. Dan kasus ini juga berkaitan dengan teori multiple intelligences dari Howard Gardner. Pelaku perundungan menunjukkan lemahnya kecerdasan interpersonal dan intrapersonal, yakni kemampuan memahami orang lain dan mengenali dampak emosional dan tindakan tersendiri. Dan solusi yang dapat diambil dari kasus ini, kita sebagai calon pendidik atau guru dapat menerapkan pembelajaran kolaboratif yang menekankan kerjasama dan penghargaan terhadap perbedaan. Jadi kita sebagai guru kita dapat menekankan kerja kelompok. Jadi kita harus meminta anak didik kita untuk mengerjakan sebuah pekerjaan kelompok, dan kita harus memahamkan kepada siswa kita bahwa kita tidak boleh membedakan suatu perbedaan dari teman-teman. Lalu sekolah juga harus menciptakan lingkungan belajar aman berbasis kebijakan anti-bullying yang termasuk yaitu seperti mekanisme laporan yang mudah dan bersifat rahasia. Lalu sanksi edukatif bagi pelaku dan edukasi berkelanjutan bagi seluruh warga yang ada di sekolah. Lalu orang tua juga harus berusaha untuk menumbuhkan kembali rasa kepercayaan diri kepada anaknya, agar anaknya bisa percaya lagi untuk melanjutkan sekolahnya tanpa harus ada rasa takut dalam dirinya. Nah, sebagai calon pendidik, kita harus mengerti bahwa siswa sangat membutuhkan pengawasan dari kita. Maka dari itu, kita lebih mengontrol sosial anak yang efektif di sekolah. Dan jika kita sebagai pendidik menghadapi kasus seperti ini lagi di sekolah, maka sikap yang kita lakukan yaitu lebih mengedepankan pendidikan karakter dan menguatkan kecerdasan sosial dan emosional pada pelaku maupun siswa lain. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi yaitu kasus perundungan pada masa pengenalan lingkungan di SMP negeri yang ada di Blitar, Jawa Timur tersebut menjadi peringatan keras bahwa sistem pendidikan masih menyimpan banyak PR dalam aspek pengawasan dan perlindungan bagi siswa. Pendidikan tidak boleh membiarkan kekerasan, intimidasi, dan ketakutan menjadi bagian dari proses belajar. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, damai, dan penuh kasih, bukan sebaliknya.
Dengan pemahaman psikologi pendidikan serta dukungan intervensi yang tepat, setiap komponen sekolah dapat bekerja sama untuk menciptakan perubahan nyata. Masa depan siswa-siswi Indonesia tidak boleh dikorbankan oleh budaya kekerasan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, jadi pihak sekolah harus mengedepankan pengawasan yang lebih intens terhadap anak-anak murid yang ada di sekolah. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.